Selamat bertemu kembali saudara-saudara dalam renungan hari ini. Mari kita bersama melihat ayat di Kisah Rasul-Rasul 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Saudara-saudara, kita akan melihat di dalam bahan renungan ini bagaimana orang-orang dalam Kristus menghadapi kematiannya. Kita melihat bagaimana Stefanus melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita bisa melihat bagaimana Stefanus meninggal. Tidak ada penderitaan padanya, tidak ada kesakitan yang dideritanya, tetapi pada penghujung napasnya dia sempat berteriak, "Terimalah rohku." Dari Kisah Rasul-Rasul 7 ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kita juga ingin melihat kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus pada waktu mati di kayu salibnya. Diambil dari Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, Tuhan Yesus juga tidak mempedulikan penderitaannya, tetapi masih sempat berseru kepada Bapa, "Sudah selesai." Lalu dia menyerahkan nyawanya. Tampak ada kerelaan padanya, ada perhatian, dan memikirkan kepentingan-kepentingan musuh yang menyalibkannya. Sehingga di ayat lain dia berseru kepada Bapa agar mengampuni orang-orang yang menyalibkannya, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, katanya. Orang-orang tersebut mulai sadar setelah satu, karena sebelum kematian Yesus pada waktu Yesus disalib, ada kegelapan yang berlangsung selama 3 jam. 2. Juga pada setelah Yesus mati, tabir bait Allah terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. 3. Lalu terjadi gempa bumi. Kita ingin melihat bagaimana cara kematian Yesus menjadi berkat bagi orang lain. Diambil dari Lukas 23 ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ayat 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, nomor 1, kepala pasukan yang menyalibkannya bisa berkata bahwa Yesus memang adalah orang benar. Saudara, untuk bisa berkata bahwa musuh kita adalah orang benar adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan peristiwa yang mereka saksikan ini cukup bisa menyadarkan mereka bahwa orang yang baru mengalami proses penyaliban tersebut benar-benar orang benar. Nomor 2, orang banyak yang menyaksikan di tempat penyaliban Yesus menyaksikan sendiri apa yang sudah terjadi dan cukup membuat mereka menyesal dan memukul-mukul diri. Saudara, apa hikmat dari ayat-ayat di atas?
yaitu kita sebagai pengikut Kristus juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan menghadapi the last days dengan penganiayaan karena nama Kristus. Marilah kita hadapi dengan berani, sebab semua penderitaan ini tidak akan membuat kita takut, tetapi kita tetap berdiri teguh dalam iman kita dan berkata, Yesus, terimalah rohku. Diambil dari Yakobus 1 ayat 32, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekian renungan hari ini, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.